Selamat sore. Jumpa lagi di channel Gosip Saham, channel dimana kita saling belajar dan mungkin slogan kita semua bisa menjadi investor. Hari ini Sabtu 26 Maret ya. April, sorry. 2025. Kita cek email dulu ya. Oh iya, ini ada dividen kayak. Dari mana ini? Kita dapat dividen kecil sih, $0,01 dari GE Electric, General Electric. Terima kasih. Ini bukan berarti kita nggak cinta produk lokal atau harga, cuman ya kita sekarang udah harus belajar berpikir secara global. Jika kita bisa pelajarin ekonomi secara makro, perkembangan perusahaan-perusahaan di luar Indonesia juga bagus lah, cuman kita tetap Indonesia. Selanjutnya dari siapa ini? BBVA dividen $0,07. Banco Bilbao Vizcaya Argentina. Ini salah satu pengelola keuangan di Argentina. Ya, kemarin mereka sempat itu sih, cuman biasanya pasti ada perkembangan lah. Cuman ya tadi aku fokus biasanya lebih ke perusahaan yang rutin bagian dividen, dan kebetulan BBVA ini dia udah listing di Amerika, jadi kita bisa lah. Cuman bukan kita ya, pokoknya siapa yang pengen aja. Cuman ini bukan anjuran jual beli, aku cuma suka mempelajarin itu sih perusahaan-perusahaan dan ekonomi makro yang lain. Ada lagi dari kecil $0,1 dari American Financial Group, sama pengelola keuangan dari Amerika. Jadi gini, seperti biasa aku kadang lebih suka emiten-emiten yang bergerak di bidang finansial, perbankan, energi, logistik, dan teknologi. Itu pilar yang utama lah. Ini ada rapat umum pemegang saham dari Mark Dynamic. Kalau ini udah rasanya Mark Dynamic. Berarti ini aja yang terbaru. Ini dari Mark Dynamic udah. Kita Bursa Efek Libre hari Sabtu. Kita lihat berita ya. Berita ada apa aja? Harga emas perhiasan hari ini Sabtu 2000, kalau nggak salah turun. Ini dia dari ATH-nya, all-time high-nya. Pabrik otomotif elektronik minyak goreng kian resah aksi preman. Ini masih salah satu yang menghambat investasi di Indonesia. Australia jadi favorit tujuan wisata kota ikonik. Harusnya Indonesia bisa ini. Antrian 10 kilo untuk melihat gigi suci. Aneh-aneh aja. Bos perusahaan Amerika Serikat rame-rame teriak soal dampak tarif Trump. Amerika sendiri sedang mendekati krisis dia. Cuman itu kalau pesan Warren Buffett, di balik krisis saat harga saham jatuh, yaitu kesempatan kita masuk, karena secara naluri manusia pasti akan mencari jalan untuk bertahan hidup. Jadi mereka pasti punya, apalagi Amerika udah berkali-kali ngelewatin krisis kali ya. Sama juga dengan bursa efek seluruh dunia. Pokoknya saat jatuh jangan takut, dan justru kalau punya kelebihan uang kita harus investasi, beli saham-saham perusahaan yang lagi jatuh dengan catatan fundamental dia bagus dan prospek dia bagus dan harganya under value. Lanjut sekilas soal pemimpin dunia akan hadir pemakaman Paus. Paus pemimpin Katolik ya. Net sell asing capai 1,5 triliun minggu ini, 3 bank blue chip jadi incaran. Pakistan terpilih udara, maskapai India pikul BLB mahal. Waskita Beton mulai gunakan fly ash untuk tingkat kualitas beton. Uji publik program prinsip berdaya memperkuat kemandirian Petrosil di laporan keuangan kuartal 1. Wika mangkas utang. Kita
bahas apa ya, bentar. Kita pelajarin itu aja ya. Top gainer. Kayak gangguan sinyal ini. Oh ya, kita bahas ini ya, mungkin apa ya, yang bagus apa ini kira-kira, yang apa ini nih. Oh, TB nih yang suka. Nah gini, kita lihat itu ya, TB ini perusahaan kelas menengah ya, kapitalistika pasarnya kalau nggak salah kecil aja. Oke, ini grafik TB. Ini biasanya baru IPO dia akan turun, take profit, baru dia akan bergerak sesuai fundamental dia, dan ini ada peningkatan. Nah, TB ini kalau nggak salah aku akumulasi sekitar setahun yang lalu ya, cicil belinya satu, apalagi harganya murah. Hari ini minggu ini terakhir ditutup 695 per lembar. Artinya dengan uang 69.500 kalian bisa punya 1 lot atau 100 lembar saham. Dan kelebihannya TB ini juga dia rutin bagi dividen. Oke, sekarang kita pelajarin, kita berkenalan dengan perusahaannya dulu. Profil Dana Berata Luhur. Oke. Pencatatan tahun 2019, harga IPO di 1095. Nah ini kalian lihat, dia IPO 1095, sekarang harganya malah turun 695. Nah karena kadang lebih suka beli itu saat dia di harga wajar, dia di bawah nanti. Karena kalau IPO biasanya memang harga udah di up duluan biar ada kesempatan bagi pemegang saham yang pengen take profit atau ya pengen jual ke pasar lah. Oke, sekarang kita lihat. Ini komposisi pemegang saham. Short Bay Capital 8%, Prima Mineral Utama 39%, Robus Buana 7%, Robi Matrifra 3%, Public 32%. Nah, ini selama publiknya masih di bawah 50%, masih bagus karena ada pengendali yang akan menjaga harganya. Beda kalau kayak kemarin itu, yang aku CNKO itu kan publik udah 70 lebih, udah ya sudah liar lah biasanya, nggak ada yang mengendalikan. Karena pengendali secara positif dia bisa mengendalikan harga, menjaga dan beroperasi secara normal, itu fungsinya. PT Dana Berata Luhur didirikan Juni 2008 melalui bursa 2019. Visinya menjadi perusahaan investasi terkemuka, fokus pada hauling road dan infrastruktur pelabuhan. Dia mengelola jalan batu bara atau jalan tambang dan biasa menuju ke arah pelabuhan. Jadi setiap yang lewat itu bayar, mereka punya pemasukan yang berkelanjutan. Bidang usahanya sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Presidir, komisaris nggak banyak. Nah, perusahaan gini bisnisnya hemat dia. Oke, sekarang kita lihat laporan. Laporan dia untuk dividen. Nah, dia rutin ini 1 tahun dia 4 kali. Kalian lihat 1, 2, 3, 4. Mei, Juni, Agustus, November. Ini salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen bahkan 4 kali setahun. Anggap aja ya kalian punya gaji lah 4 kali setahun. Karena cara kerja orang-orang kaya kayak gitu, dia punya saham bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu lot di berbagai perusahaan, sehingga dari dividen per tahunnya mereka bisa benar-benar freedom finansial.
dan itu mungkin laba setiap dapat dividen mungkin separuh buat keperluan sehari-hari, separuhnya lagi mereka buat beli lagi atau menambah kepemilikan saham di berbagai perusahaan. Karena itu cara kerjanya. Sekarang kita udah tahu kan bagaimana cara kerja orang-orang kaya. Ya kita tinggal ikut, walaupun retail kecil kita ya belajar aja tetap. Dari segi dividen dia bagus, rutin, aku udah pelajarin juga. Stock split belum pernah, bagus, artinya saham yang beredar masih tetap. Finansial dia, nah ini ada peningkatan kuartal 4, bagus. Balance sheet juga dia asetnya lebih banyak dibanding utang juga bagus, cash flow-nya malah menambah juga bagus. Oke, kita lihat apa lagi, analisis. Oh ini dari grafik. Informasi broker, oh ditutup kayaknya. Oh ada. Oh ini buat orang-orang aliran bandar, kawan-kawan bandarmologi bisa nih ngeliat siapa yang masuk. Nah ini kita baca beri bentar. Nah ini yang kemarin tuh sempat dia naik, perusahaan ini diakuisisi Haji Isam, pengusaha batubara dari Kalimantan Selatan. Jadi dulu misalnya kayak aku waktu Haji Isam ini masuk, aku udah masuk ke radar ke ini, aku pelajarin udah laporan keuangannya sama statistik dia, perusahaan ini bagus, rutin, walaupun dia kapitalisasi pasar masih kecil lah, tapi dia rutin bagi dividen dan terus bertumbuh. Nah di situ aku udah mulai cicil beli ya satu lot. Begitu info Haji Isam mengakuisisinya, sekarang harga TB ini malah lebih naik lagi. Nah itu jadi saat kita di pasar modalnya, kita kalau bisa mungkin untuk awal fokus ke itu dulu, fundamental dulu. Walaupun dia perusahaan kecil, selama fundamental dia bagus dan rutin bagi dividen, dia pasti akan dilirik atau diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar. Saat itulah kita dapat bonus. Jadi capital gain itu anggap aja bonus lah. Beda dengan trader. Kalau trader mereka pasti ngincar capital gain, walaupun mereka nggak peduli, mereka nggak mikirin soal dividen, karena para trader biasanya itu dia lebih ngincar. Sementara kita nggak tahu kan masa depan, entah siapa yang mengakuisisi atau cuma berita hoax. Kadang malah berita hoax gitu sengaja ditebarkan di media, misalnya perusahaan A akan diakuisisi perusahaan B, saham dia naik, tiba-tiba 3 hari atau 4 hari kemudian beritanya batal. Ya udah, mereka yang beli itu kejebak semua. Nah itu kadang kelemahannya apabila kita nggak megang ke fundamental. Nah, oke. Kita lihat statistiknya. Untuk statistik, ada penurunan. Dari sini bisa dilihat ini, net income dia dibanding 2023 220 miliar, turun ke 133. Ya nggak apa-apa sih, karena setiap perusahaan adalah saatnya dia harus untung, beli, yang penting selama manajemennya bagus. Bisa jadi penurunan ini karena harga batubara global yang turun, permintaan turun, bisa juga. Jadi ya kita nggak usah terlalu maksakan juga, biarkan yang ahlinya untuk bekerja, kita cukup terima dividen bersih di saat pembagian dividen, itu yang utama. Cuman kita tetap harus pelajarin juga. Kalau pengen lebih rinci kan kalian harus buka laporan keuangan, kenapa dari penurunan, apakah harga, apakah penjualan. Untuk EPS sekarang kita lihat harga wajar dia ada di 103,65, berarti harga wajar dia di 1003. Sekarang harganya 695, masih under value. Market cap-nya 893, ya benar, perusahaan menengah lah, 893 miliar rupiah, belum nyampe 1 triliun lagi. Apalagi bentar, ini kok mau hilang. Per share, net asset per share dia, current ratio, inventory. Aku juga suka ngelihat biasanya free cash flow dia banyak nggak, soalnya free cash flow ini salah satu penentu juga.
total equity 1 triliun. Nah ini free cash flow dia 154 miliar, artinya dia masih punya 154 miliar seandainya dengan setelah mengurangi kewajiban. Soalnya kadang perusahaan lain ada yang minus ini kah, perusahaan rugi itu. Apalagi gross profit. Oke, kita udah lihat. Nah itu salah satu cara buat mencari calon-calon multi bagger kali. Yang jelas kita untuk tahap awal nggak usah mikir bagger dulu kita. Pokoknya selama itu fundamental bagus dan bisa jadi kita dapat jackpot apabila perusahaan diakuisisi oleh perusahaan besar. Oke, mungkin itu dulu untuk channel hari ini. Jangan lupa follow, like, subscribe, comment, share biar kita sama-sama belajar untuk menjadi investor dan semua pasti bisa jadi investor. Baik kan kawan?